Mungkin saya tidak akan datang ke sini lagi mungkin karena kematian akan memisahkan kita atau sebab-sebab lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban fitnah. Kematian cepat datang, ya. Maka saya akan sampaikan dua hal yang harus kita perhatikan paling tidak untuk menghadapi zaman fitnah ini, ya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ya. Waktu kita singkat. Yang pertama yang harus kita ketahui definisi tentang kekalahan dan kemenangan. Apa yang dimaksud kemenangan menurut Allah dan apa pula yang dimaksud kekalahan menurut Allah. Kalau kita tidak paham persoalan ini, perjuangan kita bisa salah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wa'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ba'd. Iman fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini berikan manfaat bagi kita semuanya. Saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada seorang tabi'in namanya Sa'id Musayyaf atau Musayyif. Beliau berkata, fa inna dina laisa bisawm was-shalah walakin bil fiqhi fi dini wat tafakkuri fi amri. Nah, sebelum kita mengetahui apa yang dikatakan oleh tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib ini, kita perlu tahu orangnya, ya. Karena memang harus tahu, lebih bagus tahu orangnya dan tahu apa yang dia katakan. Tahu siapa yang berkata dan apa yang dikatakan. Sa'id ini Masya Allah tabi'in, generasi kedua setelah Rasulullah dan para sahabat. Beliau ini punya satu keistimewaan, di antaranya adalah tidak pernah sholat kecuali di masjid. Tidak pernah mendengar adzan kecuali di masjid. Selama 40 tahun berturut-turut. Jadi sholat di masjid 40 tahun berturut-turut. Dan tidak pernah mendengar adzan kecuali di masjid. Maknanya apa? Dia sudah ada di masjid sebelum adzan. 40 tahun berturut-turut. Di antara keistimewaannya yang lain, dan ini cukup terkenal di masanya, beliau ini punya anak gadis yang soleha, alimah, hafidhoh, jamilah, terkenal. Pada saat itu dilamar oleh anak orang yang paling kaya di masa itu, anak daripada khalifah. Dan ini menjadi berita besar. Apa yang terjadi? Ditolak oleh beliau lamaran anak khalifah. Orang-orang heran, Sa'id menolak lamaran anak khalifah yang amat sangat kaya. Pada saat ditanya apa jawaban beliau, anak khalifah itu jelas dunianya, tapi saya belum melihat kejelasan akhiratnya. Maka dalam rangka untuk mengamankan anak saya tidak mau terima dia, nggak jelas akhiratnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan dinikahkan dengan siapa anaknya? Masya Allah, dinikahkan dengan jamaah pengajian dia yang barusan meninggal istrinya, seorang duda, didatangi rumahnya, dinikahkan dengan anaknya. Ini beberapa keistimewaan Sa'id. Nah, sekarang mari kita lihat perkataannya. Apa kata beliau? Fa inna din laisa bisawm was-shalah walakin bil fiqhi fi fiddin wat tafakkuri fi amri.
Sesungguhnya din atau Islam seseorang itu tidak ditimbang dari sholat dan puasa saja. Tidak. Tapi din atau Islam seseorang itu ditimbang juga dari dua hal, yaitu pemahaman dia akan din Islam dan juga pemahaman dia akan situasi dan kondisi. Dari perkataan ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa di hadapan seorang muslim dia memahami dua hal, fahmuddin wa fahmul waqi. Faham din, faham Islam, dan faham situasi dan kondisi. Dia memandang situasi kondisi dengan kacamata din. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Para ulama sepakat, ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama sekarang yang lurus, yang jujur, mereka sepakat setelah memandang situasi dan kondisi dengan kacamata din, mereka sepakat bahwa hari ini di mana kita hidup yaitu akhir zaman. Dan pada akhir zaman banyak fitnah akhir zaman. Dan fitnah yang paling besar adalah fitnah Masih Dajjal, adanya Dajjal. Dan di antara fenomena yang paling sering muncul di zaman fitnah adalah ada dua kekuatan yang selalu berperang. Kekuatan apa itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaiton inna kaidas syaitani kana dhaifa. Ada dua kekuatan selalu berperang di zaman fitnah sekarang, fitnah akhir zaman. Kekuatan yang pertama orang-orang yang beriman. Mereka berperang untuk apa? Menegakkan kalimat Allah dan mengerahkan seluruh potensinya sampai dengan kematian, jiwa dan raganya. Kekuatan yang kedua, kekuatan orang kafir, ya. Mereka berperang menegakkan kalimatul kufur dan mereka sampai dengan kematiannya, ya, mengerahkan seluruh potensinya. Antum tahu tentara Bashar Assad? Nih, ada satu kisah yang berserakan yang kita harus tahu, ya. Tentara Bashar Assad ini Nusairiyah, Syiah Nusairiyah. Antum tahu pada saat tentara Bashar Assad masuk ke satu kota, mereka istirahat di salah satu pabrik semen yang tidak beroperasi. Apa kata komandannya? Para tentaraku, malam ini kalian keluar cari wanita yang namanya Aisyah. Maka dicari, didapatkan lebih dari 30 Aisyah. Kenapa mereka mencari Aisyah? Karena memang Aisyah itu dibenci oleh mereka. Syiah membenci Aisyah. Setahun sekali mereka mengadakan perayaan untuk melaknat Aisyah. Untuk apa? Banyak maaf, agak sedikit vulgar. Perlu saya sampaikan. Lebih baik tahu daripada tidak tahu. Untuk apa? Aisyah yang jumlahnya 30 itu, banyak maaf, ditelanjangi, dizinai oleh mereka. Sampai sakit, sampai sholat pun tidak kuat karena dizinai dengan segala pemaksaan. Salah satu daripada Aisyah bisa membebaskan diri kemudian menceritakan kisah ini. Kenapa bisa begitu? Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Ada dua kekuatan selalu berperang. Kenapa ada begitu? Zaman fitnah. Harus tahu, Pak. Di mana-mana, di mana-mana. Ustaz, di dekat-dekat kita. Iya. Pasti ada dua kekuatan. Para ulama sepakat, tidak ada peperangan di zaman fitnah kecuali orang beriman dan orang kafir. Rumusnya apa? Nih, rumusnya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj, surat 85 ayat 8. Apa kata Allah?
Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka orang-orang mukmin tidak disiksa, tidak dibunuh, tidak diusir, tidak dipegal, kecuali sebabnya satu, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan faktor ekonomi, bukan faktor apapun, tapi karena iman. Iman fiddin rahimakumullah. Ini yang pertama kita harus ketahui. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada Anda sekalian, kepada diri saya juga, buat semuanya para jamaah, sebelum kita berpisah. Mungkin saya tidak akan datang ke sini lagi mungkin karena kematian akan memisahkan kita atau sebab-sebab lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini jawaban fitnah. Kematian cepat datang, ya. Maka saya akan sampaikan dua hal yang harus kita perhatikan paling tidak untuk menghadapi zaman fitnah ini, ya. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, ya. Waktu kita singkat. Yang pertama yang harus kita ketahui definisi tentang kekalahan dan kemenangan. Apa yang dimaksud kemenangan menurut Allah dan apa pula yang dimaksud kekalahan menurut Allah. Kalau kita tidak faham persoalan ini, perjuangan kita bisa salah. Ustadz, kekalahan itu apa? Dan kemenangan itu apa? Mari biar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Catat baik-baik, Allah berfirman di dalam surat 2 120. Ayat ini terkenal, sering kita kaji, sering disampaikan oleh para dai. Terdiri dari 3 kalimat. Kalimat pertama selalu disampaikan, saya tidak akan sampaikan sekarang. Walantardo angkal Yahudu, kita lupakan. Kalimat yang kedua selalu disampaikan, Qul inna hudallahi huwal huda. Saya tidak akan sampaikan, tapi saya akan sampaikan kalimat yang ketiga yang jarang disampaikan oleh para dai. Apa itu? Wala inittaba'ata ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, apabila engkau mengikuti hawa nafsu orang kafir. Saya buka tafsir di antara mufassir mengatakan, dan mufassir ini adalah Mujahid, mengatakan bahwa yang dimaksud daripada hawa nafsu orang kafir di ayat ini adalah millatul kufar, ideologi orang kafir. Saya sengaja mencari mufassir tafsir dari Mujahid. Ustadz, kenapa mencari Mujahid, Pak? Imam Malik pernah berkata, kalau kalian bingung di satu masa atau satu zaman, ada perbedaan pendapat antara Mujahid dan Qaidin, orang yang tidak mau berjihad, bahkan membenci jihad, maka apa kata Imam Malik? Ikuti Mujahidin. Loh, kenapa ya Syekh? Imam Malik ini fuqaha al-arba'ah itu ada 4, salah satunya Imam Malik. Kenapa ya Imam? Kata Imam Malik, Allah memerintahkan, yaitu Allah berfirman di dalam surat 29 ayat 69, akhir daripada surat Al-Ankabut. Apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyanna lahum subulana. Maka barang siapa yang berjihad di jalanku, aku akan bawa dia ke jalan yang lurus. Mujahidin insya Allah lurus, yang menjamin Allah. Jadi kalau Bapak buka YouTube, ada ustadz ini, ustadz ini, ustadz ini beda pendapat, lihat siapa yang mujahidin, ikuti pendapat yang mujahidin. Dan jangan kau ikuti mereka yang membenci jihad, tidak mau berjihad, bahkan mengatakan kepada mujahidin teroris dan khawarij. Tidak usah diikuti. Saya lanjutkan. Kembali kepada ayat tadi. Para ulama sepakat, apabila engkau mengikuti ideologi orang kafir, setelah datang kepada kau ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir,
Allah akan mencabut jaminan perlindungan dan jaminan pertolongan. Pak, tidak ada yang lebih sengsara daripada satu hal. Allah tidak menolong kita lagi, dan Allah tidak melindungi kita lagi. Pak, di kota Balikpapan ini tidak punya duit kita masih bisa hidup, tidak punya istri masih bisa tersenyum. Coba lihat nih, banyak yang nggak punya istri bisa tersenyum, tidak punya pekerjaan masih bisa hidup nyaman. Tapi ingat, di bumi mana saja, di kota mana saja, kalian tidak akan pernah bisa hidup nyaman kalau Allah mencabut dua hal, jaminan pertolongan dan jaminan perlindungan. Dan apa kata Allah? Dua hal itu akan dicabut oleh Allah karena satu sebab. Apa itu? Ittiba'u millatil kuffar, mengikuti hawa nafsu orang kafir. Maka mengikuti milah, ideologi orang kafir. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa itu? Kekalahan adalah mengikuti ideologi orang kafir. Kemenangan adalah tetap istiqomah dengan Islam. Saya dulu pernah ke Afghanistan, kurang lebih 20 atau 30 tahun yang lalu. Waktu saya lulus SMA, saya ke Afghanistan. Pulang dari Afghanistan, saya dicemooh oleh teman-teman saya. Mereka pada datang ke rumah. Ya ahi, katanya mujahidin Afghanistan menang, mujahid, tapi kok kalah. Mereka terusir, mereka terbunuh, bayi-bayinya banyak kena ranjau. Anak-anaknya di Afghanistan ini lebih dari 1 juta orang pincang kakinya kena ranjau. Katanya menang, mereka kok kalah, banyak yang mati, banyak yang masuk penjara. Apa saya bilang? Justru mujahidin Afghanistan itulah yang menang. Apa kehebatan dia? Istiqomah memegang al-haq, walaupun harus ditebus dengan jiwa dan raga. Dan kau itulah yang kalah. Saya bilang dengan temanmu, walaupun kau bisa berangkat pagi pulang sore, naik mobil, pakai jas, makan enak, setiap pagi makan nasi kuning dan lontong sayur, minum teh hangat, tapi kau ridho terhadap ideologi orang kafir, kau adalah yang kalah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Maka sekali lagi garis bawahi definisi yang penting ini. Apa itu? Kemenangan, kekalahan adalah apabila seseorang mengikuti ideologi kekafiran. Sekaligus dari definisi ini kita akan melahirkan definisi yang kedua. Kemenangan adalah istiqomah dengan Islam walaupun kematian datang. Ini penting. Kalau kita salah dalam mendefinisi masalah kemenangan dan kekalahan, perjuangannya bisa salah. Ditanya untuk apa? Menang. Apa itu menang? Tegaknya bendera. Belum tentu saya. Bukan itu kemenangan. Kita bisa berkuasa. Kekuasaan bukan kemenangan. Tapi kemenangan tetap istiqomah. Lu Ustadz, kalau kita dapat kekuasaan apa? Itu bonus. Dan Allah mengatakan bonus. Di dalam surat As-Saff, apa kata Allah? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathum qarib. Itu bonus. Kalau kau sudah istiqomah, kemudian Allah memberikan kemenangan, itu bonus. Ini nomor 1. Sampai di sini faham bapak-bapak sekalian? Jangan salah. Kenapa hal ini saya sampaikan? Kita hidup di zaman fitnah. Apa tanda fitnah ini? Banyak subahat. Apa itu subahat? Pemahaman yang salah tentang Islam. Kelihatannya benar tapi salah. Apa tandanya? Di antara contohnya mereka menganggap kemenangan kalau berkuasa, kemenangan kalau menang di pemilu, kemenangan kalau mereka banyak jumlahnya. Kemenangan adalah tetap istiqamah, berpegang teguh kepada Allah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini yang pertama. Sampai di sini paham? Jangan sampai salah nih.
Saya akan sampaikan satu ayat bapak-bapak sekalian. Dan setelah saya sampaikan ayat ini, alhamdulillah saya bisa bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, sudah saya sampaikan. Apa itu, Pak? Tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini kecuali satu fitnah. Fitnah apa itu? Mari saya akan ajak bapak-bapak sekalian jalan-jalan menuju melihat pemandangan di neraka, ya. Kita tinggalkan dulu laut, tepi pantai, kita tinggalkan dulu gunung. Mari saya ajak antum jalan-jalan melihat pemandangan di neraka, ya. Karena sebenarnya dalam Al-Qur'an ini banyak pemandangan. Salah satunya pemandangan di neraka. Tulis baik-baik, Allah berfirman di dalam surat 26 ayat 97 98. Apa kata Allah? Allah in kunna lafi dalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Pak, ayat ini menceritakan waktu itu ahli neraka lagi kumpul-kumpul di neraka. Kumpul mereka jagongan, tapi ingat, jagongannya penuh dengan darah, air mata, panas, membara-bara. Tiba-tiba salah satu ahli neraka berdiri di hadapan kawannya. Ahli neraka berkata, "Allah, in kunna lafi dalalim mubin." Demi Allah, kalian, kita semuanya ini sesat di dunia, mati masuk neraka. Seluruh ibadah kita tidak ada manfaatnya. Harta yang kita miliki tidak ada manfaatnya. Kenapa? Kita sesat di dunia, mati masuk neraka. Tahukah Anda kenapa kita bisa seperti ini? Tiba-tiba salah satu daripada ahli neraka itu dia jawab dengan cara apa? Dia arahkan tangannya kepada ahli neraka yang lain. Ini ahli neraka. Itnusawwikum birabbil alamin. Sesat hidup kami di dunia, mati kami masuk neraka karena satu sebab. Itnusawwikum birabbil alamin. Karena kami mempersamakan kau sama dengan Allah. Saya buka 10 tafsir khusus untuk ayat ini. Surah 26 ayat 97 98. 10 tafsir saya buka. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan mempersamakan ahli neraka dengan Allah dalam hal penciptaan. Tidak. Kenapa? Karena ahli neraka sudah sampai kepada keimanan. Mereka meyakini pencipta alam semesta adalah Allah. Pak, jangankan ahli neraka, Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." Apabila engkau tanyakan kepada orang kafir, siapa yang menciptakan alam semesta, pasti orang kafir akan menjawab Allah. Orang kafir saja yakin pencipta alam semesta adalah Allah. Ahli neraka juga begitu. Terus mempersamakan dia dengan Allah dalam ayat ini yang dimaksud apa? Saya buka 10 tafsir, semuanya mengatakan mempersamakan dia dengan Allah dalam hal ketaatan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Sebab utama seseorang masuk neraka tidak taat kepada Allah dan taat kepada manusia. Kenapa manusia itu ditaati? Punya kekuasaan dan memaksa warganya untuk taat kepada dia. Dan ingat, para ulama mujahid sepakat, inilah fitnah terbesar di muka bumi ini, yaitu ketaatan manusia kepada manusia dan meninggalkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, para ulama sepakat, inti daripada ideologi buatan manusia, ideologi selain Islam adalah satu, yaitu mengajak manusia untuk taat kepada manusia lain. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah kekalahan yang paling esensi. Tidak ada gunanya dakwah, tidak ada gunanya perjuangan,
Tidak ada gunanya amal ma'ruf nahi mungkar kalau tidak mengeluarkan manusia kepada ketaatan manusia atas manusia. Dan ini kekalahan yang paling mendasar. Ini penting bapak-bapak sekalian, ya. Maka sekali lagi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak maaf, waktunya sempit, sementara persoalan yang perlu disampaikan terlalu banyak. Kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan, satu, kata Sa'id bin Musayyab, apa kata beliau? Islam seseorang diukur dari dua hal, yaitu memahami ilmu din dan memahami situasi dan kondisi. Yang kedua, setelah kita melihat situasi dan kondisi, melihat dengan kacamata syariat, maka kita mengambil satu kesimpulan, hari ini zaman fitnah. Yang keempat, di antara tanda zaman fitnah adalah ada dua kekuatan yang selalu bertempur siang malam di semua tempat, yaitu orang yang beriman dan orang-orang kafir, selalu, ya. Jadi jangan heran kalau terjadi peperangan, itu sudah sunnatullah terjadi. Dulu di ujung sana, di negara Arab, mulai datang ke Asia Tenggara, mendekati kita, dan pada saatnya di sekitar kita. Sekarang sudah mulai masuk di ujung timur dan di ujung barat. Kenapa mereka diserang? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak diserang orang-orang mukmin kecuali satu, mereka beriman kepada Allah. Bukan karena faktor ekonomi. Jangan tertipu dengan berita di televisi, ya. Itu semua untuk menipu kita, untuk mematikan semangat kita menegakkan din. Faham ya? Kecuali televisi yang benar. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak diperangi mereka kecuali beriman kepada Allah. Kemudian yang terakhir, ada satu hal yang harus kita pahami supaya bisa memenangkan perjuangan ini. Yang paling mendasar, definisi tentang kebenaran dan kekalahan kita harus tahu. Definisi tentang kemenangan dan kekalahan. Kekalahan itu apa? Kalau kita berpegang teguh kepada ideologi kafir dan meninggalkan Al-Quran, itu kekalahan. Kita tinggalkan Al-Quran dan berpegang teguh dengan ideologi kafir. Kemenangan itu apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran. Maka iban fillah rahimakumullah, saya ingin sampaikan kepada Anda, yang paling penting adalah berpegang teguh kepada Al-Quran. Sebelum terjadi peperangan, sebelum tiba masanya, biasakan diri kita dengan Al-Quran. Supaya apa? Supaya pada saat terjadi keadaan yang paling buruk, kita tidak pernah melupakan Al-Quran. Banyak maaf nih bapak-bapak sekalian, di banyak tempat, termasuk di Balikpapan, saya mengambil satu kesimpulan. Saya masuk sini sudah 7 tahun. Dalam urusan sholat kaum muslimin, Masya Allah, 5 waktu di masjid nih, penuh masjid. Dalam urusan puasa nih, Senin Kemis buka bersama mereka. Dalam urusan-urusan yang lain, umroh, setiap bulan umroh. Tapi dalam urusan baca Quran, banyak maaf, di bawah standar. Ustadz, apakah itu kaum muslimin awam? Hatta aktivis muslim, ya. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, dalam urusan membaca Al-Quran di bawah standar, termasuk aktivis muslim. Kecuali mereka yang mendapat rahmat Allah, maka pegang teguh Al-Quran. Apa kata Allah? Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabir. Jangan kau taat kepada orang kafir, dan perangilah orang kafir bihi, dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Apa maksudnya memerangi orang kafir dengan Al-Quran? Al-Quran harus masuk di kepalamu, masuk ke dalam dadamu, menggerakkan jiwa ragamu untuk menghadapi orang kafir. Kalau tidak begitu,
kita tidak akan mendapatkan manfaat daripada perjuangan itu. Ya, mungkin itu saja. Masih ada waktu, kam al-baqi, 2 menit ya. Saya rasa itu saja. Bisa difahami bapak-bapak sekalian? Bisa difahami bapak-bapak sekalian? Banyak maaf, agak serius, baru ketemu awal. Ini Ustadz satu ini tahu-tahu datang kok bicara serius. Ya, mestinya pembicaraan seperti ini sudah kita bicarakan 10 tahun yang lalu. Tapi karena kesalahan teknis ya, banyak masjid hanya bicara persoalan yang tidak serius ya. Dan saya sarankan kalau ada kajian, ngaji-ngaji dihentikan dulu ya. Anak-anak suruh dengar. Bapak tahu kenapa Ali bin Abi Thalib umurnya 12 tahun bisa mengambil satu sikap yang istimewa, memilih Rasulullah meninggalkan kekafiran? Kenapa Muhammad Al-Fatih umur 16 tahun kuliah belum lulus bisa menjadi komandan perang? Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi umur 21 tahun bisa menaklukkan Palestina setelah dijajah 90 tahun oleh Britania Inggris? Karena dia memakan ilmu-ilmu din yang harus dia pahami. Banyak maaf, kajian-kajian seperti ini kadang kita pisahkan. Anak-anak tidak usah ngaji, kita saja. Anak-anak ikutkan. Materi seperti ini harus didengar oleh anak-anak. Dan manfaat yang kedua, tidak terganggu kita. Ya, Tamir, dudukkan anak-anak, biasakan mereka tenang, ya, supaya kita konsentrasi dan mereka juga mendengarkan. Kedatangan anak-anak kita di masjid itu tanda kemajuan, kita senang. Mereka harus terbiasa di masjid. Tapi ingat, Umar Ibnul Khattab itu kalau sholat isya bawa rotan untuk mukulin anak-anak yang rame. Shit, ini masjid bukan rumah. Tetap di masjid tapi diatur, ya. Dan kalau ada kajian harus dengar. Manfaatnya apa? Manfaat buat dia sejak kecil mendapatkan ayat-ayat seperti ini. Yang kedua, manfaat buat kita tidak terganggu. Banyak maaf ya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.